Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar yang saya hormati, salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Para peserta pembelajar, hari ini kita akan membahas satu topik baru yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengaitkan dengan bahasan topik sebelumnya, di seri sebelumnya, kita sudah bahas mengenai apa itu negara konstitusionalisme. Sekedar mengaitkan bahwa di dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berekspresi, hak-hak individu sebagai warga negara, ketika diaksentuasikan, diimplementasikan dalam kehidupan bersama yang bernama negara, maka ada tata aturannya, ada sistemnya, ada pilar-pilar yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, di mana tujuannya adalah menjamin dan memberi perlindungan kehidupan bersama. Nah, itulah kemudian muncul istilah konstitusi. Nah, di dalam bagaimana penjelmaan konstitusi di dalam perilaku sehari-hari warga negara itulah kemudian diatur yang namanya hukum. Nah, para peserta pembelajar, dari slide ini bisa Anda lihat dan baca bahwa secara historis negara hukum itu yang disebut dengan konstitusionalisme sebetulnya merujuk pada sejarah demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20. Nah, konstitusi dalam negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Jadi antara konstitusionalisme dengan negara hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena konstitusi merupakan sebuah pilar utama yang menjamin bagaimana hak-hak warga negara bisa dilindungi, kemudian bagaimana tata kelola kekuasaan supaya terpisah dari kepentingan individu maupun kelompok, maka hukum atau tata aturan bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap di dalam sebuah ruang publik yang bernama negara, maka diatur oleh peranata-peranata aturan yang tertuang hitam di atas putih, itulah namanya negara hukum. Dengan demikian, konstitusi dan hukum merupakan dua hal yang saling terkait. Nah, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Ada aturan, ada peranata, ada norma-norma yang tertulis. Itulah aturan untuk pengelolaan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Maka muncul negara hukum. Nah, negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat, ini bahasa Belanda atau rule of law Rechtsstaat itu dikemukakan oleh ahli hukum Eropa kontinental, sedangkan rule of the law dikemukakan oleh ahli hukum Anglo-Saxon. Mungkin sekedar pengetahuan sekilas, biasanya Rechtsstaat itu terkait dengan bagaimana posisi negara mengelola kehidupan publik, tetapi semakin minim peran negara itu semakin baik. Tapi kalau rule of the law itu terkait bagaimana aturan-aturan itu diimplementasikan di dalam negara yang sangat menghargai kebebasan individu. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang berhaluan hukum Anglo-Saxon. Nah, para peserta pembelajar ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami di dalam negara hukum. Ada istilah supremacy of law. Apa maksudnya? Bahwa di dalam negara hukum ada
sebuah istilah bahwa hukum itu panglima. Hukumlah yang dijadikan pengadil tertinggi di dalam memutuskan sebuah perkara. Jadi, sebagaimana kita tahu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada aspek politik, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Maka jika terjadi sebuah persoalan atau permasalahan, maka hukum harus mengatasi segalanya. Dia harus berada di atas dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, kepentingan agama sekalipun. Maka hukum harus menjadi panglima atau pengadil tertinggi. Hukum tidak boleh takluk di bawah kepentingan politik. Hukum tidak boleh dipakai untuk keuntungan ekonomi. Hukum juga tidak boleh dipakai untuk kepentingan hegemoni budaya kelompok tertentu. Ya, bahkan hukum juga tidak boleh tunduk atas dasar fanatisme agama contohnya. Nah, dengan demikian negara hukum maka meletakkan hukum sebagai panglima tertingginya. Prinsip kedua adalah equality before the law. Jadi ini merupakan prasyarat dari negara hukum itu harus ada equal. Equal itu sesuatu yang setara. Maka ada istilah seluruh warga negara atau semua pihak berkedudukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada upaya-upaya rekayasa. Hukum adalah berbicara dengan fakta hukum. Kebenaran hukum tidak bisa diganggu-gugat karena dia berdasarkan fakta-fakta hukum. Berdasarkan logika-logika hukum. Berdasarkan norma-norma hukum. Ya, maka dari itu di dalam negara hukum, sebelum hukum itu ditegakkan, maka harus ada prasyarat yang harus ada, yaitu ada equality, ada kesetaraan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada hierarki, tidak boleh ada privilege kelompok tertentu yang lebih istimewa dari kelompok lain. Kalau salah, harus divonis salah. Kalau benar, harus dilindungi kebenarannya. Itulah prasyarat di dalam prinsip utama negara hukum. Itulah makanya sebelum negara hukum itu ada yang namanya proses demokrasi. Nah, ini sedikit pengembangan saja. Kemudian prinsip ketiga adalah due process of law. Bahwa di dalam negara hukum, di dalam proses penegakan hukum itu pun juga harus dengan hukum itu sendiri. Jadi tidak boleh di dalam upaya-upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum. Ya, jadi penegakan hukum pun juga harus menaati hukum. Makanya kalau kita lihat bahwa di dalam proses-proses pengadilan, ya sebelum seseorang itu diberi status apakah sekedar tersangka ataukah terpidana atau terhukum atau label apapun atau saksi dan lain sebagainya, dia harus melalui koridor-koridor hukum yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh atas nama penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum. Nah, inilah prinsip-prinsip utama di dalam negara hukum. Nah, negara Indonesia sendiri adalah negara hukum, ya, sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sudah jelas. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana karakter konsep Rechtsstaat, ya, negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedikit saya kemukakan bahwa di hukum di Indonesia lebih secara historis memang cenderung kepada konsep hukum Rechtsstaat. Kita tahu bahwa kita menjadi negara ini tidak terlepas dari proses penjajahan, di mana yang menjajah kita sangat dominan adalah Belanda. Salah satu negara dari Eropa ini memang di dalam karakter hukumnya lebih bersifat Rechtsstaat daripada Anglo-Saxon. Nah, para peserta pembelajar ada beberapa karakter konsep ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara hukum. Pertama, wujud hukum itu harus positif. Ya, apa maksudnya hukum itu harus positif? Maksudnya adalah hukum itu harus bersifat pasti. Maka kalau para peserta pembelajar lihat dalam proses-proses pengadilan ya, itu
perangkat prosedur-prosedur hukum harus ditaati. Itu untuk apa? Supaya ada kepastian sehingga keputusan pengadilan itu tidak keliru. Harus didasarkan pada sesuatu yang pasti, yang terukur, ya, bukan sebuah spekulasi atas dasar like and dislike, ya, kebencian, keberpihakan atau diskriminasi, atau berdasarkan prasangka-prasangka. Itu tidak boleh. Makanya keputusan hukum harus didasarkan pada hal-hal yang bersifat positif. Positif itu artinya pasti, terukur, dan nyata. Tidak boleh berdasarkan dugaan-dugaan atau spekulasi-spekulasi. Makanya kita bisa lihat bahwa proses pembuktian hukum itu tidak sederhana. Sesuatu perkara bisa dinyatakan memiliki kekuatan hukum harus memenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh hanya berdasarkan desakan massa, intimidasi, atau berdasarkan tekanan kelompok mayoritas atau kelompok tertentu. Tidak boleh. Ketika masuk di dalam ranah hukum, maka mekanisme hukum akan memproses itu. Dan itu ada logika-logikanya, ada prosedurnya, ada tata caranya. Kedua, hukum dirumuskan melalui proses legislasi. Ingat bahwa kita menjadi negara bangsa adalah sebuah proses konsensus. Begitu juga pranata, aturan, norma-norma yang dipakai untuk mengelola seluruh warga negara itu pun harus berdasarkan proses. Negara ini tidak dikelola berdasarkan firman Tuhan atau dogma tertentu atau kekuasaan yang bersifat monarki, tapi dia diproses melalui proses demokrasi. Maka perangkat yang dipakai untuk mengatur itu harus berdasarkan proses-proses legislasi. Apa maksudnya? Bahwa sebuah peraturan hukum itu sejak dari pengusulan draftnya, pengkajiannya, pembahasannya, sosialisasinya, sampai diketok menjadi ketetapan hukum, sampai diimplementasikan menjadi peraturan-peraturan yang mengikat seluruh warga negara, harus melalui proses legislasi. Ada badan-badan hukum dan ada badan-badan institusi negara yang terlibat di situ. Seperti bagaimana draft diusulkan oleh pemerintah, kemudian disahkan, dibahas terlebih dahulu oleh anggota dewan, ya, oleh lembaga legislatif. Di situ ada dihadirkan para ahli untuk membahas, ada dengar pendapat, ada sosialisasi dan lain, ada umpan balik dan lain sebagainya sampai diketok palu menjadi keputusan sebuah peraturan hukum, ya. Jadi itu ada proses legislasinya. Dan ketiga, jika sebuah hukum sudah ditetapkan menjadi peraturan resmi, maka dia bersifat kontraktual. Dia bersifat mengikat kepada seluruh warga negara, di mana seluruh warga yang berstatus menjadi warga negara, dia terikat menjadi pihak yang harus menaati hukum itu. Nah, maka di situ kalau ada pelanggaran, ada sanksi dan lain sebagainya. Jadi inilah konsep karakter konsep dari Rechtsstaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para peserta pembelajar, negara yang berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, atau ada istilah hukum adalah panglima, tadi sudah saya jelaskan. Karena itu dalam negara hukum ada 3 ide dasar atau tujuan dari negara, yaitu negara hadir itu untuk menegakkan keadilan, ya. Kedua, memberi kemanfaatan, dan ketiga, menjamin adanya kepastian. Jadi hadirnya negara hukum itu tidak lain adalah bagaimana supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Para peserta pembelajar mungkin diingat kembali bagaimana filosofi hadirnya negara dalam kehidupan ini. Ada fakta di atas dan di bawah, ada orang lemah, ada orang kuat. Di mana posisi negara? Yaitu menegakkan keadilan. Nah, kedua, memberi kemanfaatkan. Hukum itu ada untuk memberi manfaat. Ada prinsip utilitas di situ. Dan ketiga adalah hukum itu mengapa harus dituangkan di dalam klausul-klausul hitam di atas putih, supaya segala persoalan yang mengatur kehidupan warga ada kepastiannya, ya. Ada ukuran-ukuran yang bersifat positif dan pasti. Nah,
Para peserta pembelajar ini sekedar memberi gambaran mengenai bagaimana fase perkembangan negara konstitusionalisme. Ada namanya negara hukum formil dan negara hukum material. Nah, intinya adalah negara hukum formil itu terjadi pada abad ke-19, di mana ini adalah konsep negara liberal klasik, ya. Rumusnya adalah negara itu berperan semakin minimal semakin bagus, sehingga memberi kebebasan kepada warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya, ya. Jadi kebebasan berekspresi, ada istilah seperti itu. Nah, negara itu hanya mengambil peran-peran yang sangat pokok saja, seperti bencana alam, hubungan luar negeri, pertahanan negara. Nah, hal ini diistilahkan dengan the less government is the best government. Jadi pemerintahan yang baik, yang the best itu ketika justru perannya sangat minimal. Semuanya diserahkan kepada warga negara yang harus menaati hukum. Nah, itu kemudian berkembang menjadi hukum material, itu berkembang di abad ke-20. Disinilah kemudian muncul konsep welfare state, ya, yaitu konsep negara makmur, di mana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dan karena itu harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Maka itu di negara-negara yang berorientasi pada kemakmuran rakyatnya ini dimunculkan kebijakan-kebijakan paket-paket yang orientasinya adalah untuk memberi kesejahteraan masyarakat. Maka ada namanya kehidupan ekonomi dan sosial yang dijamin oleh negara. Nah, ini biasanya pemerintah punya kewenangan apa? Hak inisiatif mengatur undang-undang. Maka negara memiliki inisiatif, ya. Maka draft-draft undang-undang itu biasanya inisiasinya muncul dari pemerintah. Kemudian hak delegasi, yaitu membuat peraturan perundangan. Kemudian droit ermessen, yaitu menafsirkan sebuah aturan. Maka undang-undang yang sudah disahkan itu nanti harus diturunkan di dalam pelaksanaan teknisnya menjadi peraturan pemerintah, ya, bentuknya bisa perpres, ya, bisa kepres, bisa peraturan menteri, peraturan kepala daerah, dan lain sebagainya. Nah, saya kira di Indonesia pada perkembangan sekarang ini kita memang masuk di dalam dinamika yang namanya hukum material, di mana negara berkepentingan untuk menciptakan paket-paket atau program-program kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada jaminan-jaminan sosial. Nah, para peserta pembelajar, apa itu ciri negara hukum, ya? Kita bisa baca di sini ciri negara hukum, ya, ini yang bersifat Rechtsstaat, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita cenderung di sini. Menurut Friedrich Julius Stahl, itu ahli hukum dari Eropa kontinental, ya, dari daratan Eropa, itu ada 4 ciri, yaitu biasanya memberi perlindungan atau persoalan hak asasi manusia. Nanti yang akan kita bahas pada subbab di sini. Kemudian kedua, adanya pembagian kekuasaan, ya. Kita mengenal trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ada pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Hal-hal yang menyangkut ada perselisihan, maka ada peradilan administrasi. Nah, inilah ciri-ciri dari negara hukum Rechtsstaat. Sementara ciri negara hukum rule of the law, ya, ini biasanya dari negara-negara Anglo-Saxon, itu ada 3, yaitu supremasi hukum. Ya, ini tadi yang sudah dijelaskan dalam prinsip negara hukum tadi, bagaimana hukum menjadi panglima. Kedua, kedudukan yang sama di depan hukum dan terjaminnya hak asasi manusia. Ada beberapa irisan yang sama, ya. Cuma di negara hukum Rechtsstaat ini lebih banyak, ya. Biasanya menyangkut tentang tata kelola pemerintahannya, ya, infrastruktur dan suprastruktur politiknya lebih diperhatikan. Tapi kalau rule of the law, memang dari negara-negara Anglo-Saxon seperti di Amerika Serikat, ya, negara yang berhaluan neoliberal ini, memang lebih banyak hukum itu diserahkan pada mekanisme kehidupan warga yang diberi kebebasan seluas-luasnya. Nah, ciri-ciri negara hukum berikutnya di dalam pemerintahan yang demokratis, ciri negara hukum adalah sebagai berikut. Perlindungan konstitusional, ya, apa itu konstitusional sudah kita bahas. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ya, jadi hukum itu harus steril dari kepentingan apapun,
politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, ya, kebebasan berekspresi termasuk pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan civic, ya, termasuk yang kita lakukan ini, civic education. Nah, inilah ciri-ciri negara hukum yang ada di Indonesia termasuk terjadi begitu. Nah, para peserta pembelajar, apa bukti secara yuridis bahwa kita ini negara hukum? Indonesia sudah sah sebagai negara hukum. Apa itu buktinya? Kita bisa lihat di sini beberapa pasal yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita. Seperti di dalam pembukaan sendiri, alinea keempat, pasal 1 ayat 3, pasal 24, pasal 27, 28, 28D, ya, ayat 1 dan ayat 2. Di situ dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Nah, begitu juga ini pasal 33, pasal 34, dan penjelasan umum. Semuanya menyiratkan dan menyuratkan tentang bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana hierarki hukum di Indonesia? Mungkin ini pernah kita singgung di dalam penjelasan topik sebelumnya, itu negara konstitusi. Ada hierarki, ada tahapan-tahapan mana yang paling kuat dan semakin kuat, dan mana yang menjadi subordinatif dari struktur peraturan di Indonesia atau hukum di Indonesia. Yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini merupakan konstitusi negara yang tidak boleh diganggu-gugat dan menjadi hukum tertinggi di negara kita. Maka apapun yang ada di bawahnya itu harus tunduk di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan tidak boleh bertentangan. Di bawahnya baru ada ketetapan MPR, ini biasanya hal-hal yang bersifat sangat khusus, maka sangat terbatas biasanya pasalnya ketetapan MPR ini. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, ya, jadi Anda harus pisahkan antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Undang-undang itu di bawahnya ketetapan MPR kekuatannya. Baru di bawahnya ada peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintah ini biasanya adalah mengimplementasikan walaupun masih secara global dari undang-undang, tapi lebih bersifat umum. Baru kemudian ada peraturan presiden, ya. Di bawahnya baru ada peraturan daerah. Peraturan daerah ada provinsi, ada kabupaten. Nah, para peserta pembelajar, Anda lihat susunan ini, maka hierarki hukum di Indonesia itu bersifat berjenjang. Tidak boleh peraturan yang ada di bawahnya bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Ini meliputi ontologi dari kebenaran hukum itu sendiri, ataupun menyangkut kewenangan dan teknis pelaksanaannya. Maka kalau ada masalah hukum di bawah harus tunduk pada rujukan hukum yang ada di atasnya. Tidak boleh mentang-mentang di sebuah daerah memiliki kekhasan kemudian bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Itu tidak boleh. Nah, inilah hierarki hukum yang ada di Indonesia. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana hubungan antara negara hukum dan demokrasi? Intinya begini, kalau negara demokrasi itu hampir bisa dipastikan pasti negara hukum. Tetapi kalau negara hukum belum tentu negara demokrasi. Maka di negara-negara yang bersifat monarki sekalipun, itu bisa jadi ada hukum, tapi tidak demokratis. Jadi, nah, bagaimana Indonesia? Indonesia itu dua-duanya, negara demokrasi dan juga negara hukum. Nah, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum, namun negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Nah, itulah para peserta pembelajar mengenai konsep negara hukum. Nah, salah satu yang dijamin dan dilindungi oleh hukum di dalam negara hukum adalah hak asasi manusia. Karena hadirnya negara itu sesungguhnya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah. Maka karena warga negara berada di dalam sebuah negara, maka hadirnya negara itu untuk melindungi hak asasinya, bukan justru melenyapkannya. Nah, apa itu pengertian hak asasi manusia? Mari kita pahami bersama-sama. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang atau setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, dari pengertian
dasar ini bisa kita tarik kesimpulan, dan pengertian di bawahnya silahkan dibaca sendiri sejak dari Jock Donnelly sampai John Locke ya, memberi pengertian hampir mirip bahwa hak asasi manusia itu sebuah predikat yang melekat. Negara itu sebetulnya kan predikat yang disandarkan setelah kita lahir di dunia, khususnya ketika kita meningkatkan intensitas hubungan dengan orang lain. Namun ketika kita hadir di dunia ini, sebetulnya melekat di dalam diri seseorang itu hak-hak dasar yang tidak ada kaitannya dengan orang lain sesungguhnya, atau dengan institusi apapun. Contohnya, hak hidup. Siapa yang memberi hidup sebetulnya? Maka itu adalah nyawa dari Tuhan. Nah, maka nyawa ini tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun, kecuali pada pranata-pranata yang disandarkan berikutnya, yaitu negara, kemudian ada hukum. Maka sejatinya hukum itu lahir untuk melindungi hak asasi yang disandang oleh manusia. Makanya nanti kita jelaskan jenis-jenis apa hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia. Nah, itulah pengertian dasar hak asasi. HAM didasarkan pada dua landasan utama, yaitu kodrat manusia adalah sama derajatnya dan martabatnya. Manusia sesungguhnya dilahirkan sama, sama-sama makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Bahwa predikat kemudian si A itu berkulit hitam, berkulit putih, beragama A, beragama B, dari kelas sosial A, B, itu kan sebetulnya predikat-predikat status-status yang disandang berikutnya. Ya, di mana itu hasil dari konstruksi hubungan-hubungan antar manusia atau di dalam sebuah kelompok. Makanya hak asasi manusia itu adalah hak paling dasar, hak paling asali dalam kehidupan manusia. Nah, ciri pokok dan hakikat HAM tidak perlu diberikan atau dilabeli ya, karena dia melekat secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang ya. Dan HAM tidak boleh dilanggar. Jadi HAM itu bersifat imperatif. Institusi sosial apapun yang disepakati manusia, dikonstruksi manusia itu tidak boleh melanggar hak asasi ini. Nah, para peserta pembelajar, di dalam undang-undang kita, Negara Republik Indonesia, tertuang di nomor 9, tahun 99 pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itulah hak. Kemudian HAM dalam kandungan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu meliputi unsur-unsurnya ini, bentuk-bentuknya Anda bisa lihat. Hak untuk hidup, tadi sudah saya sampaikan. Hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, termasuk berkomunikasi, ya, bebas mengeluarkan pendapat, ya, hak mendapatkan jaminan keamanan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Inilah hak-hak asasi yang tertuang di dalam undang-undang kita. Nah, ini saya kira secara HAM bisa Anda baca sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang hak asasi manusia itu memang melekat. Tetapi ketika menjadi dokumen tertulis, mau tidak mau memang harus dirujuk pada sejarah-sejarah tertentu. Nah, kalau HAM di dunia sampai pada akhirnya ditetapkan di dokumen PBB tahun 48 itu memang rujukannya merujuk pada sejarah di Eropa, ya, sejak dari Magna Carta, Bill of Rights, kemudian the American Declaration of Independence, kemudian the French Declaration, semua itu adalah rujukan-rujukan dari sejarah HAM yang akhirnya diberlakukan di seluruh dunia. Mungkin untuk ini silakan peserta pembelajar untuk menelaah dan mengembangkan secara mandiri. Nah, bagaimana kandungan HAM atau hak asasi manusia di dalam ideologi kita Pancasila? Saya kira sila-sila Pancasila kandungan HAM-nya sangat sudah tercantum di situ, sejak hak dari untuk beragama, ya, di dalam sila ketuhanan, ya, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Di situ kandungan-kandungan HAM sangat jelas dijamin oleh ideologi kita.
Begitu juga di dalam batang tubuh ya, di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita, silakan dibaca sendiri pasal 28 dan seterusnya. Ini sudah saya cantumkan contoh-contoh kandungan HAM di dalam konstitusi kita. Nah, apa itu lembaga-lembaga yang menangani HAM di Indonesia? Sekedar saya kenalkan, di sini ada Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian ada pengadilan HAM ya, jika terjadi pelanggaran HAM berada di lingkungan pengadilan umum di daerah itu ada pengadilan HAM. Kemudian ada pengadilan HAM ad hoc ya, jika atas usul DPR terjadi pelanggaran HAM yang bersifat berat maupun atau bersifat khusus, maka bisa dilakukan pengadilan HAM ad hoc ya. Begitu juga di dalam masyarakat muncul lembaga-lembaga yang concern memiliki perhatian khusus ya, dan intent di dalam persoalan HAM ini. Anda bisa melihat ada Kontras, ada YLBHI, ada LSAM, ada Human Rights Watch dan lain sebagainya. Saya kira bukan hanya ini, masih banyak lagi, apalagi di era sekarang kelompok-kelompok atau komunitas yang concern di dalam advokasi mengenai HAM ini banyak terjadi muncul di masyarakat. Nah, ini sekedar contoh-contoh bagaimana pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga hari ini belum terselesaikan ya. Mungkin data-data sementara sebagian saja, mungkin para peserta pembelajar bisa mencari data sendiri bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi hingga hari ini. Silakan ditelaah sendiri. Nah, ini hubungan HAM dan demokrasi dalam pergaulan global. HAM merupakan persyaratan mutlak hubungan internasional. Negara yang tidak menegakkan HAM akan dikucilkan dalam pergaulan global. Mengapa? Karena HAM sudah menjadi deklarasi di PBB dan wajib mengikat kepada seluruh negara. Maka negara manapun yang terjadi pelanggaran HAM, apalagi itu berat, maka pasti akan menjadi sorotan dunia internasional dan itu berimplikasi dalam banyak hal ya. Bisa politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, isu-isu HAM pada dunia global dan akan mempengaruhi hal-hal berikut ya. Masing-masing negara menyusun pemerintahan yang demokratis di mana harus meratifikasi konvensi internasional tentang HAM ya. HAM dan demokrasi adalah persyaratan dalam hubungan internasional. Pelanggaran HAM di sebuah negara tidak bisa lagi dilokalisir menjadi persoalan internal sebuah negara. Maka Anda bisa saksikan mengapa kadang ada intervensi dunia internasional di negara tertentu, biasanya salah satu indikatornya adalah pelanggaran HAM. Walaupun di dalam politik global kadang terjadi standar ganda, terutama oleh negara-negara yang adidaya, itu sering sekali melakukan seperti itu. Nah, ini indeks negara gagal saya kira tidak perlu saya sampaikan. Nah, demikian para peserta pembelajar. Bahasan topik mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Saya berharap peserta pembelajar untuk mengembangkan secara mandiri dengan berbagai referensi bacaan yang beragam. Silakan bebas saja dari mana sumbernya. Kemudian saya juga mohon amati juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam dinamika demokrasi dan perilaku budaya masyarakat kita sering sekali muncul persoalan-persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Saya mohon isu-isu itu atau kasus-kasus itu bisa diangkat nanti didiskusikan sebagai cara untuk mengembangkan topik ini di dalam perkuliahan nanti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada seri berikutnya. Selamat belajar dan wassalamualaikum.